Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kemuliaan yang Kau curahkan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi kami. Biarlah setiap hati kami melekat erat dengan hati-Mu. Biarlah setiap mulut kami memuji, menyembah, dan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Keselamatan besar terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang, buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kekayaan bangsa-bangsa datang, buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang besar.
Haleluya, saudara, senang kita bisa berjumpa kembali saat ini dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya, selamat bagi saudara semua. Salam saya dan doa saya, saudara senantiasa dalam anugerah Tuhan. Saya sekali lagi senang dengan lagu ini. Saya percaya akan menjadi rema bagi setiap kita. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saat kemuliaan Tuhan dinyatakan, luar biasa sekali, saudara. Juga otomatis keselamatan besar dinyatakan, otomatis juga kelimpahan besar dinyatakan, saudara. Dan kita akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Yang paling kecil tadi dikatakan dijadikan kaum yang besar, dipakai hal yang luar biasa. Yang paling lemah tadi juga dikatakan, saudara, menjadi bangsa yang kuat atau diurapi, ya diberi ya kekuatan, otoritas, jadi orang yang kuat, bukan lagi lemah, saudara. Ya, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Lalu Tuhan bangkitkan kita menjadi terang. Sajak kita pujikan ini sekali lagi, tapi dihayati, saudara, bahwa ini ya kita percaya janji Tuhan, tahun kemuliaan dinyatakan. Janji Tuhan, Yesaya 60 digenapi, saudara. Sajak kita pujikan sekali lagi, sekalian untuk mengimani janji Tuhan pasti digenapi. Mari kita pujikan sekali lagi. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kemuliaan yang Kau curahkan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas bagi kami. Biarlah setiap hati kami melekat erat dengan hati-Mu. Biarlah setiap mulut kami memuji, menyembah. Dan hadirat-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Kita pujikan bersama-sama. Bangkitlah dan jadilah terang. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Keselamatan besar terjadi. Janji dari firman buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kami percaya Tuhan, saat janji-Mu digenapi, maka kemuliaan yang besar sungguh-sungguh dinyatakan. Oh, keselamatan besar sungguh-sungguh terjadi. Kekayaan bangsa-bangsa datang, buatku tercengang dan berbesar hati. Bangsa-bangsa kan datang menyembah-Mu. Beritakan perbuatan masyur-Mu. Katakan dengan iman, katakan dengan yakin, saudara. Pujikan dengan mantap, saudara. Dinyatakan keselamatan besar dicurahkan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku.
besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh-sungguh janjimu tidak pernah gagal. Yang paling Sungguh-sungguh kecil janjimu digenapi. Tuhan Saat jadikan janjimu digenapi, kaum yang paling kecil dijadikan kaum yang besar. yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Yang paling kecil Tuhan jadikan kaum yang Saudara yang merasa besar. kecil, pujikan dengan mantap. Saudara yang merasa lemah, pujikan dengan mantap, saudara. Yang paling lemah Tuhan jadikan bangsa yang kuat. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau jadikan kami terang bagi segala bangsa. Kau jadikan kami terang bagi segala bangsa. Kau jadikan kami terang bagi segala bangsa, Tuhan. Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau yang berjanji dan Engkau yang menggenapi janji. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau berikan janji tahun ini. Tahun kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tahun ini Yesaya 60 digenapi. Kami tahu saat janji Tuhan dinyatakan, maka sesuatu terjadi, maka kemuliaan dinyatakan. Sungguh-sungguh tahun kemuliaan, maka keselamatan besar, pertobatan besar terjadi. Maka kelimpahan, maka kekayaan datang dari seberang melimpah Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan luar biasa. Sehingga yang paling kecil, oh Kau jadikan Tuhan bangsa kaum yang besar. Kau pakai untuk hal yang besar. Sehingga yang lemah Tuhan, Kau jadikan bangsa yang kuat. Kau berikan kekuatan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan sungguh-sungguh Tuhan, ya kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh anak-anak-Mu Tuhan menjadi terang bagi kota kami, menjadi terang bagi bangsa kami, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, bahkan menjadi terang khususnya untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, menjadi terang di lingkungan kami Tuhan. Dan saya percaya itu Tuhan genapi. Saat perjanjian-Mu diberikan, kemuliaan-Mu akan jadi nyata. Sehingga sungguh-sungguh kami terheran-heran dan sungguh-sungguh tercengang-cengang karena melihat karya-Mu yang ajaib saat perjanjian digenapi. Saat ini Tuhan kami terima dengan iman. Dan kami mulai doakan doa-doa yang sudah dipanjatkan. Kami bawa doa Ari Puji Kartosuro Tuhan yang berdoa untuk kakaknya
dalam nama Tuhan Yesus. Lupus disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Saat ini kakaknya terima kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Angelin, dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa untuk orang tuanya, kedua orang tuanya. Saat ini juga Tuhan, terangmu datang. Tuhan, mujizatmu terjadi. Tuhan, kesembuhanmu terjadi Tuhan. Dan sungguh-sungguh COVID dilenyapkan sehingga negatif. Sehingga dipulihkan, disembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua orang tuanya sembuh pada saat ini. Kami berdoa untuk Irma Yanti Toraja. Dalam nama Tuhan Yesus, mahnya dijamah oleh Tuhan. Mah dalam nama Tuhan Yesus sembuh pada saat dijamah tangan Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Dan sungguh-sungguh juga jerat-jerat utang diputuskan. Lepas, bebas dari jerat utang. Dimerdekakan, bahkan diberkatilah oleh Tuhan. Dan hidupnya jadi berkat. Kami doakan doa Dani Tangerang. Dalam nama Tuhan Yesus, stroke disembuhkan. Stroke dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Oh, Dani disembuhkan. Dani sembuh pada saat ini. Karena kuasa dan mujizat Tuhan. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Doa Maisha di Sulawesi. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan di lehernya sembuh pada saat ini. Disembuhkan oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan di leher sembuh. Kami doa untuk Kartika di Batam. Tuhan, kau dengar doanya untuk anaknya agar bisa berjalan dengan lancar. Berjalan dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, anaknya berjalan dengan lancar, dengan normal. Oh, Tuhan jamah kakinya dan sungguh-sungguh berjalan dengan lancar. Doa Heru Jogja. Dalam nama Tuhan Yesus, asma disembuhkan. Ambeien disembuhkan. Asma dan ambeien sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi juga kuasa Tuhan bekerja. Sungguh-sungguh sembuh. Heru disembuhkan. Kami doakan juga doa Menanti Betty. Dalam nama Tuhan Yesus, tumor dilenyapkan. Tumor disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga dijamah, disembuhkan Tuhan. Dilenyapkan. Dan saat ini tumor hilang. Kami doakan doa Nigel Elis. Dalam nama Tuhan Yesus, ya infeksi mulut rahim dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Saat ini mengalami kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh pada saat ini. Kami doakan juga doa Merlin Tuhan yang untuk kakaknya. Sekarang juga Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang jamah. Prostat dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Komplikasi dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Ada mujizat, ada kesembuhan yang sempurna. Kakaknya disembuhkan. Kami doa Endang Veronica dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk adik iparnya dalam nama Tuhan Yesus. Batu empedu sembuh. Batu empedu dijamah, disembuhkan, sembuh. Doa Yunita di Bogor dalam nama Tuhan Yesus. Kista, mium dijamah oleh Tuhan. Ya, dilenyapkan oleh Tuhan. Disembuhkan sempurna. Rahimnya dibersihkan oleh Tuhan. Kista dan mium lenyap pada saat ini. Kesembuhan terjadi. Setiap orang yang saat ini sedang mengikuti dan sedang berdoa. Tuhan, kami juga bawa doa-doanya di hadapan Tuhan. Oh, yang sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Tumor, kanker disembuhkan. Leukemia disembuhkan. Kaki, punggung, perut, kandungan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kepala, punggung, leher disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Kami juga bawa yang sedang doa untuk masalah rumah tangga. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit hati, roh pahit hati, roh kecewa, roh perceraian dilenyapkan pada saat ini. Roh pemulihan, roh pengampunan, roh kasih datang pada saat ini. Dipulihkan, 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 dipulihkan oleh Tuhan. Roh kesatuan, mujizat rumah tangga terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang bekerja. Oh Tuhan, kami juga doakan
untuk yang berdoa, masalah studinya, masalah pekerjaannya, masalah pelayanannya, masalah jabatannya. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, roh kegagalan dilenyapkan, roh keberhasilan datang, berhasil dalam studi, berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam pengabdian, berhasil dalam mengembangkan tugas, dalam jabatannya, berhasil pada saat ini. Oh, sehingga dipakai Tuhan menjadi terang di lingkungannya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sedang berdoa untuk keuangan, dalam nama Tuhan Yesus diberkati, biar jadi berkat. Diberkati dan jadi berkat. Terima berkat Tuhan dan jadilah berkat. Tuhan, segala sesuatunya yang sedang didoakan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Sungguh-sungguh Tuhan Kau tolong sehingga hidupnya bisa dipakai untuk jadi terang. Hidupnya bisa dipakai untuk memuliakan Kau. Hidupnya bisa dipakai untuk diberkati dan jadi berkat dan bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau mendengar doa-doa. Juga kami doakan untuk bangsa tanah air kami tercinta. Pada saat ini juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati bangsa kami. Tuhan, Kau berikan damai sejahtera. Tuhan, Kau berikan kerukunan. Tuhan, Kau berikan kesatuan. Tuhan, Kau berikan ketenangan. Tuhan, Kau juga tolong sehingga bisa mengatasi COVID dengan baik. Dampak-dampak ekonomi, resesi diatasi dengan baik. Dan apapun Tuhan bisa diatasi dengan baik. Ada keamanan, ada pertolongan daripada Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Menteri, semua jajarannya. Tuh, dengan pertolongan-Mu Tuhan. Sehingga bisa mengatasi, sehingga bisa bawa bangsa kita mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena berkat-Mu sendiri. Sekali lagi dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah doakan, percayakan semua dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi saudara senang bisa berjumpa kembali dalam acara live streaming ini. Ya, sekali lagi selamat berjumpa saat ini saudara. Ya, saya lihat juga sekali lagi sudah banyak sekali yang bergabung saudara. Ya, pertama tadi Ibu Patrick, ya Bu Yeti, lalu Bu Guntur, ya, lalu Cantik, ya, lalu Menik Taylor saudara, Nini, ya banyak sekali saudara. Ya, lalu siapa? Minatum, ya. Lalu tambah lagi Warsono, saudara. Ya, terus diberkati oleh Tuhan. Ya, lalu juga Cornelis, ya. Setelah itu Suparmi, ya. Kevin, Stephen dari Korea, ketemu terus ya, Kevin ya. Juga saudara Lucia Makassar, juga Feby Makassar juga, saudara. Lalu Yohana Eko Singapura diberkati, Irwanto Manado, saudara. Suminar Hong Kong diberkati, Jul Paul Jayapura, ya. Lalu juga Surya Bali, ya. Ibu Betty Ambon, Agustina Malaysia, Timotius Bambang dari Ulsan Korea juga diberkati, Chandra, ya, dari Toraja, Puji dari Gorontalo, ya, Jesse Manado, Iva Samarinda, Yeni Balikpapan, Natalia Palangkaraya, diberkati semua oleh Tuhan dan senang kita bisa berjumpa bersama-sama, saudara. Ya, saya terus doakan saudara senantiasa dalam perlindungan Tuhan, saudara senantiasa dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dan diberkatilah oleh Tuhan sehingga hidup saudara bisa jadi berkat. Dan pesan saya terus jadilah terang. Amin saudara. Maka kemuliaan Tuhan akan makin nyata dan makin nyata. Sekarang kita akan dengar kesaksian saudara Ita Bekasi. Ya, Shalom Pak Baca, saya mau bersaksi untuk kesembuhan mama saya. 1 Agustus lalu kami sekeluarga berkumpul bersama untuk berbagi kasih di rumah saya, daerah Bekasi. Kami tidak pernah berkumpul lengkap, baru saat itu kami semua dapat berkumpul dengan pasangan dan anak sepupu dari rumah saya. Mama tiba-tiba tidak bisa jalan, badan tidak bisa bergerak, disentuh saja sakit, hanya tidur telentang di tempat tidur. Mama saya tinggal di Ciputat, orang ya aktif biasanya ikut pelayanan dan
berbagi firman, suka menelpon anak-anaknya, sekedar memberi kabar dan bercerita firman Tuhan. Kalau telepon saya pasti diawali, ya lagi dengar khotbah Pak Ubaca ya selalu ada salam tanya, sedang dengar khotbah ya Pak Ubaca. Di samping itu mama juga berjualan kue dan es batu untuk menyambung hidupnya. Kemana-mana sukanya naik sepeda. Usia mama saya 72 tahun, wah luar biasa. Dan tiba-tiba berbaring sakit seperti itu, saya stres. Saat ini saya tidak bekerja karena COVID. Saya putuskan kembali ke keluarga Bekasi. Tadinya saya bekerja di Solo, sementara itu proyek suami juga belum ada. Kami 7 saudara, adik saya 2 juga tidak bekerja karena kapal pesiar ya stop ya operasi. Sementara yang lain kondisinya pas-pasan sehingga keuangan kami cukup sulit. Kakak saya yang nomor 1 kena gangguan jiwa yang saat ini tinggal sama mama dan adik bungsu serta suami di rumah. Saya sedih karena biasanya saya kerja dan bisa beri mama tunjangan bulanan. Saat mama sakit butuh biaya besar, saya justru tidak ada biaya. Saat itu saya dengar seri khotbah. Ya, Livi cucu Pak Ubaca. Sering dulu ya kadang-kadang Livi nyampaikan firman juga. Ya tentang mujizat ada di mulutmu katanya gitu. Mujizat ada di mulut kita. Mujizat ada di mulutmu, saudara. Dikatakan oleh cucu saya. Saya praktekkan ya. Sebelumnya saya minta hikmat dan kuasa Tuhan. Kami semua, mama dan 2 adik saya kumpul di ruang tidur. Saya katakan ke mama untuk percaya bahwa kita tidak sakit. Kita akan diangkat ketemu Tuhan seperti Henokh. Saya minta mama saya imani. Tuhan lakukan demikian. Saya pijat kakinya dan saya ya tepuk-tepuk. Saya katakan sembuh dalam nama Yesus, bisa berdiri normal. Puji Tuhan, dalam waktu 7 hari mama saya sudah bisa berdiri dan sudah beraktivitas normal kembali. Kami bersyukur untuk rema yang Pak Ubaca dan gereja selalu sampaikan. Kami sekeluarga dikuatkan. Ya, penguatan ini sampai juga ke keluarga kami di Surabaya. Terima kasih sudah buat roh kami menyala-nyala dalam pengharapan. Kami tahu meskipun saat ini usaha kami masih tutup, tapi kami percaya Tuhan sanggup buka pintu yang tertutup dan akan pelihara kami seperti janda Safat. Demikian kesaksian kami. Terima kasih. Saudara, saya bersyukur kalau terus pelayanan kita boleh jadi berkat. Boleh menguatkan yang lemah. Saudara, terus boleh nyampaikan rema pesan Tuhan. Dan saya bersyukur waktu dipercayai, ditaati, tadi dikatakan dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dalam perkataan. Dipraktekkan dan sungguh-sungguh ada kuasanya. Sungguh-sungguh ada mujizatnya. Saya juga berdoa saudara semua di mana berada bisa diberkati lewat setiap acara ya dari gereja kita ya setiap minggu ibadah online Sabtu dan Minggu bahkan juga live streaming ini. Ya, saya rindu sungguh-sungguh bisa jadi berkat senantiasa. Tapi saudara tangkap sungguh-sungguh, percayai saudara janji Tuhan pasti digenapi saudara. Dan setelah digenapi saudara akan terhiran-hiran. Lagi saudara, ya kesaksian diberkati melalui status Pak Ubaca di Instagram. Ini dari Instagram saudara. Ya, temanya fokus lihat rencana Tuhan. Ya, fokus lihat apa saudara? Rencana Tuhan, janji Tuhan saudara. Jangan fokus ya dengan kondisi kita alami. Jangan fokus pada kondisi yang sedang ada. Jangan fokus pada keadaan kita. Tapi fokusnya pada rencana Tuhan. Fokusnya kepada janji Tuhan. Firman Tuhan. Nah sekarang isinya. Shalom, terima kasih Pak Ubaca. Walaupun singkat tulisan ini tapi sangat menguatkan saya. Selama mulai ibadah online. Pertama kali sampai sekarang. Saya dan suami
mengikuti ibadah GBIKA. Kami bukan warga jemaat GBIKA, namun kami selalu ikuti ibadah online GBIKA. Suami saya yang sudah 3 tahun ini selalu mengikuti siaran sepanjang hari di radio dan live streaming. Kita sudah lama ada melalui radio dan live streaming. Ya, Pak Ubaja, bahkan beberapa kali suami saya mohon didoakan untuk pergumulan keluarga, juga ngirim permohonan doa. Kami selalu optimis dan percaya Tuhan mampu memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Yakin saudara. Namun rencana manusia beda dengan rencana Tuhan. Tanggal 11 September 2020 suami saya dipanggil Tuhan seusai olahraga. Suami saya pingsan, bawa ke rumah sakit, sudah meninggal. Sungguh itu membuat hati saya hancur. Bahkan sampai detik ini masih tidak percaya. Namun saya selalu berusaha memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Apapun yang saya alami, Tuhan selalu baik. Terima kasih Pak Ubaja dan keluarga Allah yang selalu memberi kekuatan kepada saya melalui live streaming, saudara, seperti ini saudara. Ya. Dalam kesempatan ini saya juga mohon didoakan Pak Ubaja agar saya semakin dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Ya, saya doakan ya supaya terus Tuhan beri kekuatan yang ekstra. Ya, saya bersyukur sekali lagi kalau senantiasa ya siaran pelayanan kita bisa terus memberikan kekuatan. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala, sekalipun saat ada badai, tetap saja ya bisa dapat kekuatan. Ya, itu luar biasa. Bahkan ya saya merasa tergerak, sedang rencana ya saudara. Sedang berdoa, saya sedang usaha. Mungkin nanti akan ada ibadah ya misbah doa pagi gitu. Setiap pagi supaya juga ada live streaming seperti ini. Sehingga setiap saudara pagi hari boleh datang pada Tuhan dulu, dapat urapan, dapat berkat, lah sehingga sepanjang hari saudara bisa diberkati. Namun sementara saat ini kalau belum saudara bisa gabung di Pondok Daud setiap pagi. Ya saudara bisa masuk hadirat Tuhan, saudara bisa terus dalam hadirat Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, maka sepanjang hari. Ya doakan supaya kita bisa ya nanti buat ya misbah pada doa pagi. Semua diberkati. Ya, sekarang saudara Ibu Yulike. Satu lagi ya saudara ya. Shalom Pak Ubaja, dalam kesempatan ini saya rindu menyaksikan kebaikan dan pertolongan Tuhan atas keluarga kami. Ya, saya gabung dengan gereja keluarga Allah dan saya mengikuti Pondok Daud. Tuhan buka jalan dan menolong pergumulan kami satu persatu. Dari keuangan kuliah, ya, tunggal anak saya sebesar 3,5 juta ya per 6 bulan menjadi 500.000 per 6 bulan. Suami saya sudah tidak bekerja lagi dan yang mencari nafkah adalah saya. Ya anak saya kuliah semester 3, anak saya ikut beasiswa Kalimantan Timur tuntas. Saat ini sudah verifikasi, tinggal tunggu hasil dan rencana Pemprov Kalimantan Timur mengumumkannya bulan Oktober ini. Mohon doanya. Ya, pekerjaan saya adalah guru les, bimbingan les. Tuhan tolong saya dari tidak ada murid dulunya, lalu Tuhan kirim ya murid privat 5 anak SD dan 7 orang yang belajar ke Roma dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji Tuhan, Tuhan tolong kami secara luar biasa. Dari tidak bisa bayar kontrak rumah, sekarang saya bisa bayar. Dan Tuhan selalu menolong dan melakukan mujizat bagi kami. Ya, sekeluarga hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Saudara, jadi kita bisa lihat terus saat kita tekun. Ya, Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata. Bahkan saudara, saat sungguh-sungguh janji Tuhan dinyatakan. Tahun kemuliaan, Yesaya 60 termasuk kelimpahan datang luar biasa. Ya kemarin saya dengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa saudara.
Ya, seorang kontraktor yang saat-saat seperti ini biasanya sudah jarang, tiba-tiba dapat proyek yang luar biasa sekali. Jadi sungguh-sungguh kelimpahan datang. Saudara, ya kemuliaan Tuhan dinyatakan, bersaksinya semangat sekali. Ya, saudara, sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita akan sambung, saudara, seri khotbah belajar dari kehidupan Yusuf. Sekarang adalah yang ke-6, saudara. Ya, saya percaya saudara diberkati sekali dari sesi 1, 2, 3, 4, 5, sekarang ke-6. Kalau saudara ya baru mulai, saudara bisa lihat di YouTube. Ada seri 1, 2, sampai 6. Kalau saudara dengar beberapa saja, saudara dengar ada sampai hari ini 6. Nanti masih sambung lagi, jangan lupa saudara. Ya hari-hari berikutnya saudara sampai yang ke-7, mungkin 8, kita akan lihat seberapa Tuhan berikan. Ya, belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, seri ke-6 dengan tema kemuliaan di balik janji Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, ada kemuliaan yang luar biasa sekali, saudara, di balik janji Tuhan. Saat janji Tuhan, saudara, digenapi, maka sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan akan dinyatakan luar biasa. Itu yang dialami oleh Yusuf juga, saudara. Oh, kemuliaan Tuhan dinyatakan sampai dia terkagum-kagum, sampai seperti tidak masuk akal, saudara. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf ada orang yang pegang janji firman Tuhan. Sejak pertama dia diberi janji melalui mimpi, saudara. Dia pegang terus dan akhirnya sungguh-sungguh dia mengalami. Sekarang saya akan bacakan, saudara, ya Kejadian. Kita lanjutkan pasal 41 kalau nggak salah kemarin ya. Pasal 41 ayat 39, sudah perhatikan dan seterusnya. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, saudara mulai perhatikan ini yang dialami ya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Jadi waktu janji Tuhan digenapi ada sesuatu yang luar biasa. Saya katakan Yusuf itu mengalami ya janji Tuhan. Tapi tiba-tiba mengalami seperti jatuh turun saja. Dari seorang anak emas di rumahnya tiba-tiba dijual jadi budak. Saudara, sudah budak difitnah lagi, masuk penjara, budak yang di penjara, lalu juga janjinya oleh juru minum dilupakan. Tapi sekali lagi, janji Tuhan tidak pernah dilupakan. Tuhan tahu caranya. Fir'aun dibuat mimpi, tidak ada yang bisa mengartikannya. Saudara, dalam keadaan gelisah, juru minum yang melupakan janjinya. Saudara, kepada Yusuf, oh ingat di penjara ada Yusuf yang bisa mengatakan mimpi, disampaikan pada Fir'aun, diceritakan, aku pernah mimpi, oh enggak tahu artinya, bingung, gelisah. Lalu Yusuf jelaskan dan sungguh-sungguh itu terjadi. Maka Fir'aun perintahkan, oh bawa Yusuf kemari. Dan ternyata Yusuf sungguh-sungguh bisa mengartikan mimpinya, bahkan cara mengatasinya. Lalu Fir'aun terkagum-kagum, engkau luar biasa. Engkau bisa mengetahui hal seperti ini, saudara. Maka sekali lagi seperti ayat 40 tadi, kemuliaan mulai datang. Ya, dari budak di penjara, paginya tiba-tiba diangkat. Saudara perhatikan. Engkau menjadi kuasa atas istanaku. Itu luar biasa loh, saudara. Dari penjara, penguasa istana Fir'aun. Itu Fir'aun saat itu raja yang luar biasa sekali, saudara. Sekarang tiba-tiba jadi penguasa atas istana raja Fir'aun. Wah, itu sesuatu yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia. Paginya masih ya menarapidana budak, saudara. Tiba-tiba mengalami seperti itu. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata ini kelebihanku daripadamu. Bukan hanya di istananya saja. Seluruh rakyatnya akan taat. Katakan akan tunduk, saudara. Itu hebat. Jadi seluruh negaranya, saudara, negerinya. 41 selanjutnya Fir'aun kepada Yusuf
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi dilantik untuk bukan hanya istana, seluruh tanah Mesir, saudara. Luar biasa. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin metre. Ya, cincin metrenya ya dilepas, dikatakan dari jarinya dan mengenakan ya jari Yusuf, dipakainya kepada Yusuf, saudara. Jadi luar biasa, cincin metre itu untuk ambil keputusan, saudara. Setelah keputusan lalu dicap dengan cincin itu sudah, artinya bawa otoritas, kuasa, metre dari raja. Keputusan ya Yusuf buat, dicap itu sudah atas nama raja. Luar biasa, saudara. Ya, menanggalkan cincin metrenya dari jarinya dan kena pada Yusuf. Dipakaikannya pada Yusuf pakaian daripada kain halus. Jadi pakaiannya diganti, saudara. Ya di sini mungkin bahasan saudara, kain halus. Artinya saat itu adalah kain yang mahal. Ya, dalam kerajaan, karena ini di kerajaan ya Fir'aun dianggap kain yang halus. Ini yang halusan, ini yang mahal, saudara. Ya ada kalau saudara ke toko, ini kasaran, murahan. Ini yang halus gitu, saudara. Itu yang mahal. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Luar biasa. Jadi leher emas. Kalau saudara lihat orang Mesir, kalung leher emas itu, emasnya itu, wah, bukan hanya kecil, saudara. Itu sedada bisa loh, saudara. Itu dikenakan, saudara. Luar biasa sekali. Nggak pernah bisa dibayangkan, saudara. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Jadi ditaruhkan kereta kedua setelah Fir'aun. Itu kereta Fir'aun yang kedua. Dia dinaikkan di keretanya, saudara. Dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat, hormat. Jadi saudara, dinaikkan kereta Fir'aun yang kedua. Dan semua berseru hormat, saudara. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Semua dalam kendali Yusuf. Semua dipercayakan pada Yusuf. Orang kepercayaannya yang diberi kepercayaan semuanya. Saudara, saya percaya saat janji Tuhan digenapi pada Yusuf, hal yang luar biasa seperti Yesaya 60 terheran-heran dan berseri-seri, bahkan sampai tercengang-cengang dan berbesar hati. Itu terjadi. Saya percaya semua orang heran, saudara. Yusuf heran, tapi bukan heran, tercengang-cengang. Itu Yesaya 60. Kemuliaan dinyatakan luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Saya ajak saudara tangkap satu hal. Kalau saudara berani percaya, tangkap janji Tuhan. Waktu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, engkau akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Saya ulangi, sama saudara. Maka yang saya katakan Yesaya 60 dari ayat 1 sampai terakhir, itu akan menjadi kenyataan. Baca lagi saudara, supaya saudara tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, apa yang akan saudara alami saat janji Tuhan digenapi. Kemuliaan Tuhan, kehinaan itu diganti dengan kemuliaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa. Sampai terheran-heran. Saya percaya ini yang dirindukan ya setiap orang. Kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan manusia ya saudara. Kalau hanya kemuliaan manusia nggak ada apa-apanya. Ya, kekayaan manusia belum tentu membawa kebahagiaan, saudara. Kepandaian manusia, kedudukan manusia belum tentu ada arti yang penting bagi kita. Tapi kalau kemuliaan Tuhan yang diberikan, kalau kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, saya percaya 100% akan bawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saat kemuliaannya Tuhan. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa yang bisa didapatkan sebagai seorang manusia. Saat apa kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberikan. Saya juga percaya itu anugerah terbesar yang bisa didapatkan manusia pada saat itu seperti Yusuf.
Lah kita rindu juga saudara. Sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekali lagi bukan kemuliaan manusia, bukan masalah kekayaan saja secara manusia, apalagi secara duniawi, bukan kedudukan secara duniawi, bukan titel, kepandian dan lain. Tapi kemuliaan dari Tuhan. Ya, saya akan ajak saudara renungkan lagi saudara beberapa saudara bagaimana Yusuf bisa dapat ya janji Tuhan itu digenapi sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan jadi nyata saudara. Bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Yusuf saudara. Sehingga kita juga bisa petik pelajaran. Yang pertama saya katakan ya karena Yusuf percaya kepada janji Tuhan. Tangkap, sudah boleh catat juga. Karena Yusuf percaya dengan janji Tuhan. Saat dia dapat mimpi dari Tuhan, Tuhan berikan mimpi yang menjadi janji. Dia sedang ikat berkas gandum, berkasnya berdiri, ya tegak, berkas saudara kakak-kakaknya semua tunduk menyembah. Tuhan sedang menjadi janji, Tuhan akan angkat dia lebih dari saudara-saudara. Bahkan mimpi lagi, setelah itu bulan dan bintang, ya matahari, bulan dan bintang menyembah pada dia. Artinya bukannya lebih dari kakaknya saudara, sampai lebih dari orang tuanya. Itu janji dari Tuhan, saudara. Lalu Yusuf ceritakan pada kakak-kakaknya, saudara. Oh, kakak-kakaknya tidak suka marah. Ya, mimpi kedua diceritakan lagi, saudara. Saya yakin. Karena Yusuf percaya janji Tuhan, sampai dia cerita. Kalau dia nggak percaya, dia nggak berani cerita. Karena dia percaya, maka dia ceritakan pada kakak-kakaknya. Seperti firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman, tangkap dulu. Kami memiliki apa? Roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saya ulangi, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Orang yang percaya, dia akan berani mengucapkannya. Saudara, maka kami juga percaya, dikatakan, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi ini ungkapan, ciri orang yang percaya, yakin, dia akan berkata-kata, dia akan ucapkan, dia akan ceritakan, dia akan saksikan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, saya percaya juga seperti yang dikatakan oleh Paulus, ya aku percaya maka aku berkata-kata. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sekarang, Tuhan beri janji tahun ini tahun kemuliaan. Tuhan beri janji Yesaya 60 akan digenapi. Ya, keselamatan besar akan terjadi. Kelimpahan kekayaan akan terjadi. Yang paling kecil akan dipakai besar-besaran. Yang paling lemah akan diberi kekuatan yang luar biasa. Jadikan orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan yang melakukan. Waktu kita dapat janji. Tuhan berikan janji untuk gereja kita, untuk setiap jemaat, untuk setiap pelayan Tuhan, untuk setiap saudara yang mengikuti sama saja. Saudara dapat janji ini, tergantung. Saudara berani enggak mengucapkan? Saudara enggak berani mengucapkan, saudara itu enggak yakin. Masa bisa? Saudara perhatikan semua kesaksian selama ini termasuk tadi. Karena percaya, ucapkan. Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan itu jaminan. Berani berkata. Kalau saudara belum berani berkata, saudara itu belum punya iman. Saudara itu belum percaya. Padahal iman itu dasar. Awalnya percaya dulu. Semua yang kita harapkan. Kalau kita mengharapkan janji Tuhan ini digenapi, percaya. Kalau engkau percaya, Tuhan berkata tandanya berani berkata-kata. Berani katakan, berani ceritakan, berani mendeklarasikan, berani ucapkan sebagai perkataan profetik, sebagai perkataan iman, sebagai perkataan yang menciptakan. Yusuf percaya pada janji Tuhan, itu awal. Saya doakan, saudara berani percaya janji.
Janji Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Keadaan dunia gelap, bangsa-bangsa kelam kok terang Tuhan turun atas kita. Terang Tuhan menerangi kita. Kita enggak gelap tapi terang. Bahkan terang Tuhan terpancar. Bahkan kita disuruh bangkit jadi terang. Artinya tadi berani mengucapkan, berani ya diberkati jadi berkat, saudara. Tapi itu pertama. Semua kesaksian seperti itu. Yang kedua, teguh dalam pergumulan. Kalau saudara bisa perhatikan, badai yang datang dalam kehidupan Yusuf itu luar biasa. Dia anak emas. Saudara dimasukin sumur lalu dijual jadi budak. Saudara baca, saat dia ada di rumah Potifar jadi budak, dia tetap imannya kokoh. Dia tetap punya iman. Saudara, dia enggak mau goyah, saudara. Tetap pegang firman. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap jalan dengan iman, saudara. Saat dia difitnah masuk penjara sama saudara, dia imannya enggak pernah goyah. Saudara baca semua. Dia tetap pegang Tuhan. Bahkan waktu juru minum, juru roti enggak bisa mengartikan mimpi, dia berkata, bukankah ada Tuhan yang bisa mengartikan mimpi? Dia imannya tetap pada Tuhan. Enggak goyah. Dia percaya Tuhan bisa memberikan hikmat. Tuhan bisa menolong dia. Saudara, bahkan waktu dipanggil kepada temu Fir'aun, dia tetap punya iman. Tuhan mengartikannya. Tuhan yang memberikan hikmat. Saya ajak setiap saudara, jangan goyah. Selama iman kita tidak goyah, Tuhan itu pasti. Kalau saat ini saudara sedang goyah, saya katakan bersaudara, jangan goyah. Kalau saudara lemah, minta kekuatan dari Tuhan. Jangan goyah. Keadaan tidak pasti, tapi Tuhan pasti. Keadaan itu kadang-kadang makin hancur, tapi Tuhan tetap saja. Janji Tuhan itu pasti. Jangan goyah. Ya, pesan saya, jangan goyah. Minta kekuatan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, tolak godaan. Di rumah Potifar, digoda oleh istri Potifar, dia tetap tidak mau ya menanggapi godaan. Sekali lagi, kita sudah belajar ya di sesi-sesi yang lalu. Bahkan dipaksa pun dia lari tinggalkan. Sudah sampai bajunya dipegang, dia lepaskan. Dia tidak mau ya berbuat dosa. Dia tidak mau nanggapi godaan. Dia mau terus hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian. Dia tidak mau digoda oleh dosa. Saya juga ajak setiap saudara, kalau saat ini sedang ada godaan, saudara tolak. Tolak. Bahkan Bilut tinggalkan. Jangan terus diam. Kalau Yusuf terus diam di rumahnya Potifar saat itu, mungkin lama-lama bisa jatuh. Potong. Lepaskan bila baju. Biar enggak apa-apa. Ya, jangan saudara ya tanggapi godaan. Hidup dalam kekudusan. Kenapa? Yang merusak anugerah Tuhan itu dosa. Adam dan Hawa enggak jaga hati. Ikuti godaan dan akhirnya penderitaan. Akhirnya kutuk kemiskinan. Akhirnya kutuk sakit penyakit datang. Kalau sudah terlanjur jatuh dalam dosa, tersungkur di bawah kaki Tuhan, minta ampun. Bersyukur, Yesus sudah rela menggantikan kita mati di atas kayu salib. Sehingga ada jalan, kita bisa dapat pengampunan. Sudah bisa dapat pengampunan. Rendahkan diri. Aku dengan Tuhan, dengan menyesal. Ampuni Tuhan. Aku berjanji, perbaiki hidupku. Beri aku kekuatan, tuntunan Tuhan. Sudah akan dipulihkan. Malam ini, sudah akan dipulihkan oleh Tuhan. Ada pengampunan. Malam ini, sudah akan diselamatkan. Lepas dari kutuk dosa. Yang keempat, sabar menunggu janji Tuhan. Kadang-kadang tidak mudah saudara untuk sabar menunggu. Karena waktunya Tuhan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama. Tapi ingat, Tuhan nggak pernah terlambat.
Kita saja yang seringkali menganggap, wah ini nanti kalau terlambat gimana, ini sudah terlalu lama, gak sabar lagi. Kita yang seringkali gak sabaran. Tapi Tuhan punya timing yang paling tepat untuk menjawab janjinya. Saya ulangi, Tuhan tahu timing yang paling tepat untuk menjawab doa kita. Saudara, firman Tuhan berkata, segala sesuatu akan menjadi indah saat waktunya Tuhan datang. Jadi saya ajak setiap saudara sabar menunggu waktunya Tuhan. Gak sabar. Seringkali kita bisa keluar dari rencana Tuhan, keluar dari cara Tuhan, pakai caranya sendiri. Saul tidak sabar menunggu Samuel, dia melanggar haknya Samuel yang sebetulnya bukan haknya dia untuk buat ukupan. Dia melanggar haknya Nabi. Rusak. Samuel berkata, harusnya Tuhan mau mengokohkan kerajaan. Tapi engkau senantiasa yang melanggar titah Tuhan. Maka diberikan pada orang lain. Abraham tidak sabar pernah menunggu janji Tuhan dan melakukan kesalahan besar. Dan akhirnya penderitaan, ya perpecahan rumah tangganya, perselisihan terus menerus terjadi. Hari ini sabar menunggu janji. Jangan gak sabar. Aku sudah sekian lama. Bahkan kalau saya percaya kadang-kadang Tuhan berikan lama itu karena kita sendiri kadang-kadang ribut terus. Gak pernah lulus ujian, gak bisa mengucap syukur, gak bisa dipercayakan. Tapi juga kadang-kadang lama karena diproses yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga waktu dimunculkan, muncul yang terbaik seperti Yusuf. Yusuf itu diproses, dimurikkan luar biasa. Saat dimunculkan, kemuliaan yang tidak terkirakan. Pesan saya, sabar. Amin, saudara. Lalu yang kelima, penuh Roh Kudus. Kejadian tadi, saudara, pasal 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Oh, luar biasa loh. Sampai Fir'aun, sampai orang lain bisa lihat Yusuf ini orang yang penuh dengan Roh Allah. Kalau kita hidup bersama Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berkarya bersama Roh Kudus, orang itu bisa melihat ada kemuliaan Tuhan. Saya percaya yang membuat Yusuf bisa punya iman luar biasa karena ada Roh Allah. Yang membuat Yusuf bisa teguh sekalipun badai besar karena ada Roh Allah. Yang membuat Yusuf bisa tolak godaan, menang atas pencobaan godaan karena Roh Allah menolongnya. Yang bisa sabar menunggu karena ada Roh Allah. Sangat penting sekali, saudara. Tuhan tahu kita lemah. Maka saat kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan berkata, maka Rohku akan tinggal di dalam. Roh Kudus tinggal. Tanggapi Roh Kudus. Hargai Roh Kudus. Ya, bangun hubungan yang intim bersama Roh Kudus. Terus ada dalam hadiratnya sampai penuh. Sampai penuh. Hadirat Tuhan sampai penuh. Saudara, karya Tuhan sampai terus, saudara. Penuh Roh Kudus. Murid-murid tanpa Roh Kudus gagal, dan gagal. Murid-murid penuh dengan Roh Kudus berhasil. Berubah dari orang yang gagal, lemah jadi rasul. Saudara, kalau belum penuh Roh Kudus, doa, minta. Ya, saya tambah yang keenam. Penuh hikmat. Saudara, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, mintalah hikmat dari Roh Kudus. Hikmat itu lebih daripada pengetahuan manusia. Hikmat Allah itu lebih daripada kepandaian manusia. Kalau saudara baca, Daniel itu penuh hikmat dari Tuhan. Wah,
10 kali lipat lebih pandai dari umumnya. Salomo itu dapat hikmat yang daripada Tuhan. Membangun kerajaan luar biasa. Roh Kudus bisa memberi hikmat. Waktu murid-murid dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba penuh hikmat. Mengerti firman luar biasa. Bisa mengupas firman Tuhan luar biasa. Bisa menyampaikan firman luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Dan saya percaya itu luar biasa. Tadi dikatakan, ya pasal 41 ayat 39, kata Fir'aun pada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini padamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lebih dari semua orang pandai di Mesir. Kenapa? Dia punya kepandaiannya Allah. Hikmatnya Allah. Lebih dari manusia biasa. Jadi manusia ilahi penuh dengan hikmat Tuhan. Banyak dengar firman seperti ini. Makin lama makin berhikmat. Banyak belajar firman. Banyak merenungkan firman. Siang dan malam. Nanti Tuhan akan terus bukakan hikmat. Tuhan akan bukakan marifat. Tuhan akan berikan pewahyuan. Tuhan akan beri pembukaan-pembukaan ilahi. Bahkan Tuhan berikan rema. Itu luar biasa sekali. Ya. Yang terakhir. Yusuf menjadi berkat. Dimanapun Yusuf berada, ditempatkan jadi berkat. Waktu Yusuf ada di rumah orang tuanya, dia jadi berkat bagi orang tuanya. Saya ulangi ya. Waktu Yusuf ada di rumah orang tuanya, dia jadi berkat bagi orang tuanya. Dia jadi berkat bagi Yakub ayahnya. Sehingga dia menjadi anak yang paling disayangi. Sehingga dia diberikan jubah yang indah. Saya percaya sekali lagi, karena Yusuf menjadi berkat di hati ayahnya. Jadi berkat di hati orang tuanya. Sehingga dia jadi berkat luar biasa di keluarganya. Yang berikutnya, Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Kita sudah belajar juga, semua yang diserahkan pada Yusuf dikerjakan sebaik mungkin. Betul saudara? Dikerjakan sebaik mungkin. Tuhan juga senang, diberkati oleh Tuhan. Wah, Potifar merasa untung ada Yusuf. Maka semua yang penting serahkan pada Yusuf. Maka semua isi rumahnya dipercayakan pada Yusuf. Sampai menjadi orang kepercayaannya. Di penjara kita sudah belajar. Jadi berkat bagi kepala penjara. Oh, kepala penjara juga sama seperti Potifar. Gak usah repot-repot lagi. Semua serahkan pada Yusuf, beres. Makanan untuk semua napi serahkan Yusuf, beres. Kalau serahkan orang lain gak beres. Serahkan Yusuf, beres. Dan kalau saudara tahu, dengan tadi ketemu Fir'aun, Yusuf jadi berkat bagi Fir'aun. Yusuf jadi berkat bagi Mesir. Betul saudara? Yusuf jadi berkat luar biasa bagi Mesir. Harusnya Mesir ini akan dilanda kelaparan luar biasa setelah kelimpahan. Kelaparan itu bisa menghancurkan Mesir. Tapi Yusuf jadi berkat sehingga bisa akhirnya menyelamatkan Mesir. Saya percaya itu salah satu yang penting. Akhirnya janji Tuhan menjadi kenyataan. Karena hukumnya seperti ini, saudara dengar. Kalau kita jadi berkat, dimanapun kita ditempatkan, jadi berkat ya. Maka kita akan jadi orang yang dibutuhkan. Ulangi ya saudara, tulis dulu, jadi berkat. Lalu tulis yang kedua, dibutuhkan. Saya ulangi, kalau kita jadi berkat, kita dibutuhkan. Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Maka Yusuf dibutuhkan oleh Potifar. Dia merasa untung ada Yusuf. Gak ada Yusuf, wah gimana? Kacau semua, dibutuhkan. Dia jadi berkat bagi
kepala penjara dibutuhkan. Dia jadi berkat bagi Mesir, Firaun dibutuhkan oleh Firaun. Kita nggak bisa dapat orang seperti ini. Oh mari kita berikan dia kepercayaan, dibutuhkan. Tapi kalau kita nggak jadi berkat, malah merugikan terus, jadi celah, nggak akan dibutuhkan. Dalam segala hal, dalam rumah tangga, jadi berkat bagi rumah tangga. Di tempat studi, tempat kerja, jadi berkat. Dalam pelayanan, yang penting jadi berkat. Nanti dibutuhkan. Misalnya lah, saudara seorang pelayan, nggak usah ribut, nuntut aku harus dijadwal, aku harus ini macam enggak. Saudara jadi berkat buat rebutan. Orang butuh semua. Jemaat butuh. Hamba Tuhan butuh. Pekerja-pekerja yang jadi berkat. Yang ketiga, diangkat. Kalau kita jadi berkat, jadi dibutuhkan orang banyak, pasti kedudukan kita diangkat. Di rumah Potifar, dia diangkat jadi kepala rumah. Di penjara, dia diangkat jadi wakilnya, kepala orang yang ngurusi makanan penjara. Di Mesir, dia diangkat jadi orang kedua. Jadi berkat, dibutuhkan, akan dibutuhkan. Kalau sudah dibutuhkan, pasti diangkat. Sudah punya kedudukan, pasti. Kalau sudah kedudukannya naik, diberkati. Pasti berkat Tuhan limpah. Saya percaya. Kalau Yusuf di rumah Potifar, nggak jadi berkat, nggak diangkat, nggak dibutuhkan, dia akan sama dengan budak yang lain. Berkatnya pasti juga hanya sisa-sisa. Tapi dia jadi orang kepercayaannya. Saya percaya berkatnya beda dengan yang lain. Budak-budak yang lain. Di penjara juga sama. Dia diangkat jadi orang kepercayaan kepala penjara. Berkatnya beda dari semua narapidana yang lain. Dia jadi berkat di Mesir. Diangkat jadi penguasa Mesir. Dia pasti berkatnya sangat luar biasa lebih daripada orang Mesir yang lain. Otomatis berkat datang, otomatis kedudukan datang, otomatis kemuliaan itu datang. Kuncinya satu ya, saudara supaya apa ya? Jadi berkat. Catat saudara. Lalu kamu akan dibutuhkan. Kalau sampai kamu tidak dibutuhkan di mana-mana, saudara harus koreksi. Mungkin kamu tidak jadi berkat, malah merugikan. Jadi berkat, kamu akan dibutuhkan. Kalau kamu sudah dibutuhkan banyak, pasti kedudukanmu naik. Kalau kedudukanmu sudah naik, pasti berkatnya naik. Jadi berkat, dibutuhkan, diangkat, diberkati. Sekali lagi, jadi berkat, dibutuhkan, diangkat, diberkati. Catat, sekali lagi. Jadi berkat, dibutuhkan, diangkat, diberkati. Saya percaya kalau sudah tangkap, sudah mengalami. Ya, saya tidak perpanjangkan. Saya berdoa supaya saudara juga bisa sungguh-sungguh terima janji Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Tuhan itu pasti, tinggal kita. Hari ini belajarlah dari Yusuf. Ya, bagaimana dia sungguh-sungguh. Ya, bisa akhirnya janji Tuhan didapatkannya. Saya akan berdoa juga untuk setiap saudara. Dan sekali juga semua saudara yang sudah kirim permohonan doa, ya otomatis juga masuk di HP saya. Saya akan tumpang tangan, saya akan doakan juga saudara imani yang sudah ya mengirimnya. Kalau sekarang masih belum, saudara bisa kirim sekarang juga nyusul sehingga kita bisa doakan bersama-sama. Ya, karena yang dikirim juga dikirim ke HP saya yang saya pegang ini. Yuk kita berdoa ya. Tuhan terima kasih karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami terus dibukakan, bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Dan hari ini kami disingkapkan bagaimana Yusuf bisa mendapatkan janji yang Tuhan berikan. Dan akhirnya kemuliaan luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang
yang sedang mengikuti live streaming ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pembukaan ilahi. Jadi pewahyuan yang daripadamu Tuhan. Bahkan rema daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau bukakan pengertian. Saat ini Tuhan, Kau wahyukan kepada setiap orang yang sedang mengikuti. Saat ini Tuhan, jadikan rema yang daripada Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu menerangi. Firman-Mu memberkati. Firman-Mu menuntun Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami bisa berjalan dalam firman-Mu. Hamba-Mu doakan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau berkarya luar biasa. Hamba-Mu doakan untuk setiap orang yang sedang mengikuti live streaming ini. Sungguh-sungguh bisa percaya dengan janji Tuhan. Bisa percaya dengan janji Tuhan. Berilah iman supaya bisa percaya Tuhan. Dan sungguh-sungguh teguh dalam pergumulan. Tidak goyah. Yang goyah kembali. Ya, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Teguh dalam pergumulan. Bahkan juga Tuhan, tolak godaan. Tolak godaan. Tolak godaan. Tinggalkan godaan. Berjalan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus juga diberi kesabaran untuk menunggu janji Tuhan. Sampai waktunya Tuhan. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu luar biasa sekali. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu janjinya Tuhan. Sabar menunggu kairosnya Tuhan. Dan sungguh-sungguh mencapai. Lebih lagi penuh dengan Roh Kudus. Penuhilah Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Urapilah Roh Kudus. Penuhi Tuhan. Beri kekuatan. Beri pengurapan daripada Tuhan. Dan juga hikmat Tuhan. Datang. Hikmat Tuhan. Datang. Hikmat Tuhan. Mulai mengalir. Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mengerti banyak hal yang luar biasa. Khususnya yang ketujuh. Dimanapun berada jadi berkat. Bukan jadi masalah. Tapi jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Berguna. Jadi berkat. Sehingga dibutuhkan. 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 Sehingga diangkat kedudukannya. Diangkat kedudukannya. Diangkat. Sehingga diberkati luar biasa. Berkat yang lebih datang. Hidupnya jadi berkat. Kemuliaan Tuhan nyata. Bangkit jadi terang. Jadi berkat. Hamba-Mu percaya Tuhan Kau berikan. Sekarang hamba-Mu bawa setiap doa. Tuhan yang sedang berdoa pada saat doa apapun. Yang sedang didoakan pada Tuhan. Juga Tuhan khusus yang sudah dikirim. Melalui online. Melalui Instagram, Twitter, Facebook, radio, TV, YouTube, dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, melalui WhatsApp, dalam nama Tuhan Yesus, melalui apapun. Tuhan, hamba-Mu juga tumpang tangan. Engkau dengarkan setiap doa ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu bawa di pintu hatimu. Hamba-Mu ketuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu Tuhan. Tuhan, Engkau yang ulurkan tangan-Mu. Engkau yang berkenan, Engkau yang menjawab doa-doa. Dan sungguh-sungguh janji Tuhan menjadi kenyataan. Janji-Mu jadi kenyataan. Sungguh-sungguh yang sakit dapat kesembuhan dari Tuhan. Sehingga hidupnya bisa dipakai melakukan tugas-Mu. Hidupnya bisa dipakai selamatkan jiwa. Tuhan, jadi berkat. Sungguh-sungguh Tuhan yang sakit disembuhkan. Rumah tangga dipulihkan. Jadi kesaksian bagi banyak rumah tangga yang lain. Tuhan, yang kekurangan diberkati. Jadi berkat luar biasa. Kami tahu saat ini jawaban doa sedang datang. Jawaban Tuhan sedang Tuhan berikan. Saudara terima jawaban doa. Katakan aku terima jawaban doa. Katakan aku terima jawaban doamu Tuhan. Aku terima jawaban doamu Tuhan. Tuhan beri ya banjir jawaban doa. Dan sungguh-sungguh saat ini ya doa-doa dijawab oleh Tuhan. Kembali yang terakhir kami bawa bangsa tanah air kami tercinta dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua menjadi baik karena Tuhan terang-Mu turun atas bangsa kami. Tuhan tolong semua, Bapak Presiden, jajaran semuanya, bahkan semuanya. Tuhan beri terang-Mu Tuhan, beri tuntunan-Mu Tuhan, beri pertolongan-Mu Tuhan, beri berkat-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh menjadi bangsa yang berkenan di hati-Mu. Bangsa yang Kau sukai. Tuhan, bangsa yang Kau berkati. Dan pakai bangsa kami malah jadi berkat. Semua pergumulan bisa diatasi. Covid, ya, resesi ekonomi, semua masalah, salah paham, perbedaan-perbedaan Tuhan. Tolong bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak sudah doakan. Sekali lagi, ya
kami ucap syukur pada Tuhan. Daripadamu datangnya pertolongan Tuhan. Amin. Ya saudara, diimani, saya percaya Tuhan sudah bukakan firman luar biasa, yaitu jadi terang, sudah tangkap, ya taati. Sudah akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Ya, yang sudah diberkati lewat firman, ya diberkati lewat mujizat, ya pertolongan Tuhan, jawaban doa, bersaksi. Itu penting saudara. Dan jangan lupa ajak orang. Ya lebih banyak lagi. Termasuk semua sesi 1 sampai sesi 6 dan seterusnya. Bahkan bulan-bulan yang sebelumnya semua ada di YouTube saudara. Saudara bisa ya buka di situ. Ya keluarga Allah. Saudara nanti saudara akan dapatkan banyak sekali. Saudara bisa dapatkan. Saudara bisa bagikan linknya juga pada orang-orang lain. Semua bisa juga ikut diberkati. Saudara akan jadi alatnya Tuhan yang berguna. Ya Tuhan akan senang. Karena bukan hanya saudara minta tolong. Tapi saudara juga mau dipakai Tuhan menolong orang lain. Ya, saudara masih butuh permohonan doa bisa kirim. Ya, sekali lagi. Satu lagi, saudara yang baru mulai bergabung. Saudara kalau belum pernah terima Yesus, terimalah. Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai juru selamatmu. Maka dia akan berkarya. Sungguh-sungguh. Ya Tuhan akan tuntun hidupmu. Tuhan akan sertai engkau. Dan engkau akan lihat tuntunan Tuhan, pelindungan, pengampunan, keselamatan, dan karya Tuhan. Ya, terus setia pada Tuhan. Ya, saudara lihat makin kena kasihnya luar biasa. Cukup saudara, sampai ketemu. Saudara, ada ibadah Sabtu, Minggu, ibadah online jangan lupa. Yang melayani juga jangan lupa saudara. Terima kasih saudara yang sudah melayani jadi pendoa di live streaming juga. Saudara juga jangan lupa ada Pondok Daud, saudara bisa terus ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkati.